Shalom jemaat Tuhan, judul firman Tuhan hari ini, miliki hati yang lembut. Kita baca di dalam Mazmur pasal 95 ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-9. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Raja Daud mengutip ya firman Tuhan ini di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan lainnya dan mereka tibalah di Rapidim. Tempat yang tidak memiliki air untuk mereka minum. Bangsa Israel menjadi gusar dan marah kepada Musa. Dan hendak melempari Musa dengan batu. Pikir mereka bahwa mereka semua akan mati kehausan. Mereka bertanya-tanya, adakah Tuhan di tengah-tengah mereka atau tidak? Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Masa, yang artinya menuntut bukti, mencobai Tuhan. Dan Meriba yang artinya bertengkar. Daud menyimpulkan Masa dan Meriba ini adalah kegagalan bangsa Israel di dalam mendengarkan suara Tuhan, juga kebebalan hati mereka sehingga tidak mampu melihat Tuhan dan keberadaan Tuhan. Mata jasmani mereka melihat keperkasaan Tuhan, namun mata rohani mereka tetap buta. Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 16, pasal 14 pasal 16 diceritakan bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel. Tatkala mereka melewati Laut Tiberau terbelah dua dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering sampai ke seberang. Ketika mereka ada di padang gurun, mereka lapar, Tuhan memberikan mereka roti dari sorga yang bernama mara. Dan ketika mereka ingin makan daging, Tuhan mengirim burung untuk memberikan daging kepada bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, telinga jasmani mereka sebenarnya mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa. Namun telinga rohani mereka tetap tidak memiliki kepekaan. Maka Tuhan menjuluki mereka bangsa yang tegar tengkuk. Musa adalah pribadi yang memiliki kelembutan hati lebih dari siapapun di bumi. Tuhan menyatakan itu. Musa begitu peka akan suara Tuhan. Musa melatih diri untuk memberi telinga dan hatinya hanya kepada Tuhan. Sehingga dalam setiap situasi sulit yang dihadapi oleh Musa, ia tahu bagaimana harus mempertajam telinganya dan melembutkan hatinya di hadapan Tuhan. Sehingga tatkala dia menghadapi masa-masa yang sulit, dia tetap meresponi semuanya itu dengan hati yang benar. Ada berapa banyak orang percaya ya, tatkala mereka ada di dalam masa-masa yang sulit. Hari-hari ini virus corona begitu banyak membuat orang merasa takut dan cemas. Ada banyak orang berburu makanan, vitamin dan lain sebagainya karena mereka khawatir, mereka cemas. Tatkala ekonomi mereka, keuangan mereka, pekerjaan mereka dihentikan karena masa yang sulit ini, mereka mulai bertanya-tanya, adakah aku dapat mencukupi keluargaku dalam situasi yang seperti ini? Atau mungkin mereka ada di dalam sakit penyakit, ada kegagalan di dalam usaha. Ada banyak orang percaya bersungut-sungut, meragukan Tuhan dan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah mereka? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7 daripada Mazmur ini, pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari berilah tempat yang terbaik di hatimu di dalam kalian mendengarkan firman Tuhan. Miliki hati yang haus mendengarkan suara Tuhan di dalam
saat teduh saudara, di dalam doa-doa saudara. Mari miliki hati yang haus, selalu rindu dekat kepada Tuhan. Sehingga di dalam keadaan ketika kita ada di dalam masalah, di dalam kesukaran, maka kita akan dapat selalu mengucap syukur. Senantiasa berpikir positif, ya. Tidak menyalahkan orang lain, tetapi belajar mengoreksi diri sendiri. Oleh sebab itu jemaat yang Tuhan kasihi, tetaplah bertekun, ya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Milikilah kemenangan di dalam Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan saja kita dapat memperoleh kemenangan. Haleluya. Di dalam Mazmur 27 ayat 1 berkata, ya, dibuat satu nyanyian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, berikanlah kami hati yang lembut, hati yang selalu rindu akan Engkau. Sehingga Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit hari-hari ini, kami tetap dapat mengucap syukur kepadamu. Inilah menjadi doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.